Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismatul Maula, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah e-book yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pegangan Mahasiswa karya Sunarso MSI, Universitas Negeri Yogyakarta yang diterbitkan tahun 2011. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ideologi negara. Pengertian ideologis berasal dari kata ideo yang berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau paham mengenai cita-cita. Nah, untuk yang kedua, perlunya ideologi bagi suatu negara. Mengapa setiap bangsa memerlukan ideologi? Karena bagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Poin yang kedua yaitu latar belakang Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa. Bagaimana latar belakang sejarahnya Pancasila bisa dijadikan ideologi bangsa? Nah, bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman Kerajaan Kutai, Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Nah, setelah melalui suatu proses yang amat panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, yang oleh pendiri negara dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendidik negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi persatuan. Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Poin selanjutnya, beberapa ideologi negara lain. Nah, yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme muncul sebagai anak kandung dari paham individualisme dan liberalisme. Tokoh sentralnya adalah Adam Smith. Kapitalisme adalah sebuah kondisi di mana dibolehkannya orang per orang memiliki kapital, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Yang kedua, ada sosialisme dan komunisme. Apakah sosialisme itu sama dengan komunisme? Nah, pada awalnya sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama. Tetapi akhirnya komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal. Yang ketiga ada fasisme dan yang keempat ada pragmatisme. Pragmatisme adalah anti-ideologi dan menganggap tidak ada gunanya membicarakan ideologi negara. Poin terakhir dari materi ideologi negara adalah perbandingan ideologi. Yang pertama ada ideologi liberal. Ideologi ini didasarkan pada Declaration of Independence dan Bill of Rights. Ideologi ini dianut oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Swedia, dan Australia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang liberal. Yang kedua ada ideologi komunis, berdasarkan pada Manifesto Komunis, dianut oleh negara Rusia, Republik Rakyat Cina, Rumania, Bulgaria, dan Polandia. Tujuan ideologi ini adalah membentuk masyarakat yang komunis. Yang ketiga ada ideologi Pancasila. Nah, kalau ideologi Pancasila didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, dianut hanya oleh negara Republik Indonesia. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang adil dan
makmur dalam kehidupan material dan spiritual. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu globalisasi. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat yang global. Untuk poin pertama ada pengaruh globalisasi. Yang pertama, pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik, yaitu akan semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal, pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Dan untuk yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin besarnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Untuk yang ketiga yaitu ada pengaruh globalisasi terhadap sosial dan budaya, yaitu timbulnya erosi nilai-nilai sosial dan budaya suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Poin selanjutnya dari materi globalisasi adalah kapitalisme global. Nah, kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Sebagai contoh dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, jika seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilang bila dalam satu hari saja tidak melihat televisi, membaca koran, ataupun melihat email. Untuk poin yang ketiga yaitu dampak globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multi etnis dan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk tantangan yang pertama berupa tekanan-tekanan yang datang Tantangan yang pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik dalam wujud ekonomi, politik, maupun budaya. Tantangan yang kedua berupa munculnya kecenderungan menguatkan kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau suku di masyarakat. Untuk poin selanjutnya, globalisasi informasi di Indonesia. Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik Palapa pada tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Nah, apalagi dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segera menghadapi kebijakan angkasa tersebut. Poin selanjutnya dari materi globalisasi yaitu kelemahan dan kelebihan globalisasi. Yang pertama ada kelemahan globalisasi. Mencakup pertama, batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur. Yang kedua, batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas. Yang ketiga, hubungan antar negara menjadi semakin transparan. Yang keempat, pasar bebas yang hanya menguntungkan negara maju karena telah siap berkompetisi. Yang terakhir, jati diri suatu bangsa menjadi terancam. Nah, untuk kelebihan globalisasi yang pertama ada hubungan antar negara yang menjadi sangat lancar. Yang kedua, pasar bebas menjadi tak terelakkan. Yang ketiga, pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Yang keempat, harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat. Yang terakhir, produktivitas barang menjadi tinggi. Materi selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Yang pertama saya akan memberikan beberapa definisi. Definisi dari wawasan yaitu pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Yang kedua, definisi dari nasional yaitu menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata nation yang berarti bangsa yang telah mengidentikan diri dalam kehidupan menegara atau bangsa yang telah menegara. Yang ketiga ada pengertian dari Nusantara. Ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta antara benua Asia dan benua Australia. Untuk yang terakhir yaitu
Pengertian dari wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Yang terakhir ada pengertian dari wawasan Nusantara, diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Poin selanjutnya dalam materi wawasan Nusantara yaitu dasar pemikiran dari wawasan Nusantara. Yang pertama ada geografis. Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia. Kedudukan Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, oleh karena itu dinamakan Nusantara. Selanjutnya yang kedua yaitu ada geopolitik. Geo sama dengan bumi, di geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Nah, istilah geopolitik adalah singkatan dari geographical politics, dicetuskan oleh Rudolf Callen. Yang ketiga ada geostrategi. Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang yang demikian membawa pengaruh terhadap kehidupan bangsanya. Pengaruh tersebut dapat merupakan pengaruh baik dan pengaruh buruk. Pengaruh buruk pada posisi silang ini harus dihadapi dan diatasi. Nah, untuk itu diperlukan adanya suatu konsep ketahanan nasional yang memakai landasan wawasan Nusantara. Yang terakhir ada historis dan yuridis formal. Untuk memahami proses pemikiran tentang wawasan Nusantara, perlu diadakan pendekatan secara historis dan yuridis. Nah, yaitu adanya deklarasi Juanda, konsepsi landas kontinen, konsepsi zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil, dan ruang angkasa. Nah, selanjutnya dari materi wawasan Nusantara ada unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah. Kita perlu meninjau arti dari asas archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan archipelago. Itu selalu menunjukkan mana satu kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Untuk yang kedua ada isi. Aspirasi bangsa Indonesia sebagai isi dari wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas atau sifat dan ciri-ciri dan cara kerja. Yang terakhir ada tata laku, yaitu tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Nah, untuk materi yang terakhir dari e-book pendidikan kewarganegaraan ini ada ketahanan nasional. Nah, ketahanan berasal dari asal kata tahan atau tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri dan tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti perihal tahan atau kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi, yang dimaksud ketahanan nasional adalah perihal tahan atau kuat, keteguhan hati atau ketabahan dalam rangka kesadaran dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara. Untuk poin yang kedua, ada ketahanan sosial budaya. Nah, ini diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam dan dari luar, yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk poin selanjutnya yaitu ada ketahanan di bidang keamanan. Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Poin yang terakhir dalam materi ketahanan nasional yaitu ada sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada manunggal, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga berkewibawaan, yang keempat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang kelima percaya pada diri sendiri, dan yang keenam tidak tergantung pada pihak lain. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian review dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Sunarso MSI. Mohon maaf bila ada salah kata atau review yang kurang jelas karena saya masih dalam tahap belajar. Mohon dimaafkan, dan untuk ibu yang sedang menonton, semoga dapat menerima tugas ini. Segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.